bertanya Ustaz, bila saat kita sholat lalu menghayati surat yang imam baca, ataupun saat sholat sendirian menghayati surat yang dibaca, tiba-tiba air mata tidak terbendung menangis karena menghayati arti ayat-ayat tersebut. Bahkan hampir saat sujud, ruku, dan lain-lain tangisan tidak berhenti karena ayat-ayat tentang neraka dan lain-lain. Apakah kondisi seperti ini termasuk khusyuk atau malah sebaliknya membatalkan sholat? Syukran jazakallah. Ya, sungguh bagus ya. Artinya kalau seseorang itu sholat, apakah dia sebagai imam atau makmum, kemudian tidak terasa air mata itu menetes, ini insya Allah tanda-tanda yang bagus, tidak membatalkan sholat. Ya, buktinya apa? Banyak hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasul ketika sholat, Sayyidatuna Aisyah menceritakan bagaimana tetesan air matanya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian Sayyidina Umar ketika mengimami. Sampailah di salah satu firman Allah di dalam surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat 86. Nabi Allah Yaqub mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Jadi Nabi Allah Yaqub, innama ashku bathi, kesusahanku, aku mengadu kesusahanku, kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu membaca ayat itu, imamnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia meneteskan air mata, menangis. Yang makmum sahabat, ini kan ijma' sukuti. Kalau memang itu membatalkan surat dan tidak benar, ya mereka pasti akan memprotesnya. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika Rasul dalam perang Badar. Bagaimana Rasul sholat kemudian menangis di situ. Ya, ini semua dibolehkan. Kalau yang membatalkan, yang memang nangisnya pura-pura aja, ria, nggak tahu ayatnya apa, dia nangis saja, nggak nyambung. Nah, itu. Tapi dari segi postur sholatnya dia menangis. Tapi yang tahu hati hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena ria, karena apa, ya sholatnya bisa tertolak. Jadi insya Allah kalau sampai itu terjadi, ya kalau dia seorang imam, jangan terus dalam posisi menangis terus, akhirnya nggak selesai sholat. Ya dia terus kembali lagi, udah posisikan, karena sholat kan ada rokaatnya, ada ininya. Ya. Alangkah indahnya kalau kita baca dalam Atharul Salafus Saleh, ada seseorang dalam sholat itu dia menangis kiri dan kanan nggak tahu. Jadi menangis itu nggak mesti teriak-teriak, meneteskan air mata ya sudah, nggak ada yang tahu. Bahkan seperti yang saya sudah jelaskan, ketika seseorang sholat dia tidak tahu siapa yang di kanan, dia tidak tahu siapa yang di kiri. Dan kalaupun dia menangis atau meneteskan air mata, mereka nggak tahu juga. Ya, memang tangisan itu ada 10, hanya 1 yang diterima. Apa itu tangisan? Yang seseorang menangis ingat pada Allah, ya, khalian fafadat aina. Itu. Jadi nggak ada siapa-siapa, dia takut sama Allah, kemudian sendirian dan air matanya menetes. Ini salah satu tangisan yang menyelamatkan dia insya Allah dari siksaan api neraka. Olehnya itu upayakan setiap orang itu punya rahasia antara dengan Allah, nggak ada yang tahu. Ya, masing-masing itu buatlah rahasia. Istri nggak tahu, suami nggak tahu, anak nggak tahu. Hanya dia sendiri punya sesuatu yang hanya dia dan Allah yang tahu. Ya, apakah itu dia memberikan sedekah atau memberikan sesuatu atau tangisan, ya masing-masing punya rahasia. Jadi sekali lagi ada 10 tangisan. Terus yang nangis waktu sholat, ya mudah-mudahan itu juga salah satunya. Tapi dengan catatan, ya tadi karena ikhlas, karena Allah. Karena memang nggak bisa ditahan, dia membaca ayat dan dia paham.
Ya paham betul. Mungkin ada yang tidak paham tapi mendengar suara ayatnya merdu apa dia menetes, kan bisa juga. Ya. Ada seseorang hampir sekian tahun tidur satu bantal dengan istri, dia menangis, istri nggak tahu. Itu kalau kita baca dalam sejarah tangisan memang banyak sekali. Satu bantal. Terus pertanyaan antum, bantalnya seberapa besar ya Ustaz? Jangan-jangan bantalnya 2 meter. Ya, wallahu a'lam, mana nggak tahu di zaman itu, tapi ya saya pikir hampir mirip-mirip lah. Ya. Dan orang buat bantal sampai 1 meter pun juga mendingan dibagi 2, terlalu besar. Ya bantal seperti yang ada sekarang juga kurang lebih lah. Artinya kalau terlalu besar sekali ya mungkin mereka tidak meriwayatkan riwayat tersebut. Satu bantal ya berarti nggak berjauhan. Kalau terlalu jauh ya selesai, itu udah nggak mungkin didengar.